Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Iceman. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat pada kisaran tahun 60-an sampai dengan tahun 80-an. Dibintangi oleh Michael Shannon, Chris Evans, Winona Ryder, Ray Liotta, James Franco, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini berpusat pada kehidupan seorang pembunuh bayaran paling sadis yang pernah hidup di Amerika Serikat bernama Richard Kuklinski. Film ini dirilis pada tahun 2012. Penasaran dengan kisahnya? Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Richard Kuklinski adalah seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Polandia. April 1964, diperlihatkan Richie muda yang berada di sebuah kafe bersama dengan calon istrinya Deborah. Di sini Richie berbohong dengan mengatakan kalau ia bekerja sebagai seorang pengisi suara kartun di perusahaan Disney Film. Adegan berganti saat Richie bertaruh main biliar bersama dengan teman-temannya yang lain. Di sini seorang pria yang sedang bermain dengan Richie dengan sengaja menghina Deborah. Richie yang memang seorang temperamental tak terima calon istrinya itu dihina. Sepulang dari tempat itu, Richie mengikuti pria tersebut dan kemudian membunuh pria itu dengan menggorok lehernya. Richie akhirnya menikahi Deborah dan setahun kemudian lahirlah putri pertama mereka yang diberi nama Annabelle. Richie menghidupi keluarganya dengan bekerja menjadi pengganda film mantap-mantap yang penjualannya diatur oleh temannya di Nol Apron yang bekerja sama dengan mafia setempat. Suatu ketika saat ia hendak pulang, rombongan mafia Roy DeMeo datang. Roy beserta komplotannya tidak terima jika suplai film esek yang dibuat oleh Richie dan Dino terlambat datang, sehingga membuat pelanggan mereka tidak percaya lagi pada mereka. Richie lalu pulang ke rumahnya. Di situ ia melihat istrinya sedang melihat-lihat iklan properti rumah yang lebih besar dari yang mereka tempati sekarang ini. Pada esok harinya, Richie mendatangi markas Roy di Gemini Lawn. Saat Richie menunggu di luar, Roy bertanya kepada salah seorang anak buahnya yang bernama George tentang informasi terkait perdagangan yang dilakukan oleh George tanpa sepengetahuan Roy. Tapi George ngeyel. Roy dan yang lainnya kemudian membawa Richie ke sebuah tempat di pinggir kota. Di sini Roy mengatakan kalau gudang film tempat Richie bekerja sudah ditutup. Kalau Richie masih ingin mendapatkan penghasilan, maka ia harus bekerja dengan Roy dan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Roy. Tugas pertama Richie sangatlah simpel. Pada saat itu, ia harus membunuh salah seorang tunawisma yang tidak bersalah yang ada di pinggir jalan. Mau tidak mau, Richie pun terpaksa menurutinya. Sekembalinya di mobil, Richie langsung mendapat bayaran untuk pertama kalinya ia membunuh. Richie kemudian menjelma menjadi seorang pembunuh bayaran yang khusus bekerja untuk Roy DeMeo. Ia menagih hutang, mengintimidasi musuh Roy, mengirim narkoboy, dan melakukan semua pekerjaan kotor yang diperintahkan oleh Roy. Karakter Richie yang dingin dan tidak banyak tanya membuat ia disukai oleh Roy. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Richie selalu berhasil sempurna, tanpa ada sedikit pun kecurigaan dari pihak yang berwajib. Pundi-pundi uang Richie pun semakin bertambah. Bertahun-tahun kemudian, Richie berhasil memenuhi impian istrinya untuk membeli rumah yang lebih besar. Kepada istri dan teman-temannya yang lain, Richie mengaku bekerja di bidang perbankan, bagian penukaran valuta asing. Scene kemudian berpindah dengan menampilkan George, anak buah kepercayaan Roy. Ia kembali melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan Roy. Dia membantai mafia pengedar narkoboy itu dan berhasil membawa kokain bernilai $500 juta. Besok harinya, seorang mafia rekan kerja Roy bernama Leo mendatangi Roy di markasnya. Dia memberitahukan kejadian tersebut kepada Roy dan meminta pertanggungjawabannya, karena kini kartel narkoboy yang lain sudah tidak percaya lagi pada mereka. Tapi Roy pada saat itu masih saja membela George di hadapan Leo. Adegan berpindah di rumah Richie saat dia sedang bersiap hendak berangkat kerja, sekaligus mengantarkan dua putri tersayangnya yang dijemput bis sekolah. Richie kemudian pergi ke suatu tempat untuk menjalankan perintah Roy, menghabisi seorang pria bernama Marty Freeman, seorang informan yang telah memberikan informasi kepada Leo terkait transaksi George yang merugikan Roy. Tapi sebelum melaksanakan tugasnya, Richie mempersilahkan Marty
untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar ia diselamatkan. Dan setelah itu, Think God's busy. Richie hendak pergi dari tempat itu, tapi ia terkejut karena pada saat itu ada seorang gadis yang melihat aksinya pada saat membunuh Marty. Richie kemudian membawa gadis itu keluar dari tempat itu. Tak disangka, ia berpapasan dengan seorang pria gondrong yang mengenali dirinya. Saat sudah berada di luar gedung, tiba-tiba pria gondrong bernama Robert Long itu menyarankan Richie untuk masuk ke mobilnya untuk mengejar gadis saksi mata yang lari dari tangan Richie. Dia memperkenalkan dirinya yang juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran, sama halnya seperti Richie. Bedanya Robert tidak dipertuan oleh siapapun. Ia bebas menerima order membunuh dari pihak manapun tanpa terikat oleh salah satu pihak. Richie yang berprinsip tidak membunuh wanita dan anak-anak mengancam akan menembak Robert jika ia tidak menghentikan mobilnya. Robert bersikeras dan ia harus menghabisi gadis tersebut karena gadis itu juga telah melihat wajahnya. Richie lalu menembak jendela mobil Robert dan akhirnya ia pun menghentikan mobil tersebut. Robert mengatakan kalau Richie akan menyesali segala perbuatannya itu karena telah membiarkan saksi mata kejahatannya itu berkeliaran bebas. Kejadian pembiaran saksi mata itu diketahui oleh Roy. Dia heran kenapa Richie masih bisa ceroboh. Richie tetap bersikeras dengan prinsipnya untuk tidak membunuh wanita dan anak-anak. Tapi Roy tidak mau ambil risiko. Ia akhirnya harus memecat Richie dari pekerjaan utamanya sebagai seorang pembunuh bayaran. Scene berpindah saat Richie sedang berada di rumah. Ia menerima telepon dari penjara wilayah Hudson, di mana itu adalah salah satu rahasia yang tidak ia bongkar kepada istrinya, yakni Richie mempunyai seorang saudara laki-laki yang dipenjara seumur hidup karena telah memperkosa dan membunuh gadis yang baru berusia 12 tahun. Di sini diketahui Richie dan saudaranya mempunyai latar belakang keluarga yang temperamental yang menurun dari ayahnya. Richie seringkali menjadi sasaran pemukulan brutal dari ayahnya, sehingga membuat ia terganggu secara emosional dan bengis seperti sekarang ini. Suatu ketika mereka sekeluarga sedang jalan-jalan. Richie tiba-tiba paranoid ketika melihat mobil yang mirip dengan kepunyaannya Robert. Konsentrasi Richie langsung buyar dan ia menabrak mobil yang ada di depannya. Pengemudi itu keluar dari mobilnya dan menghina Richie beserta seluruh keluarganya. Richie pun sangat marah dan tanpa perlu diaba-aba ia langsung tancap gas mengejar pria tersebut. Terlihat istri dan anak-anaknya heran melihat sikap Richie yang langsung naik pitam dengan mudah. Mereka hanya bisa berteriak-teriak meminta mobil untuk dihentikan. Tidak hanya saat itu, saat di rumah pun Richie yang tidak biasanya marah-marah kini lebih mudah tersulut emosinya. Sampai-sampai ia menghancurkan dapurnya sendiri saat bertengkar kecil dengan istrinya Deborah. Richie yang hanya punya keahlian utama membunuh mendatangi Robert yang pada saat itu sedang berjualan es krim di sebuah taman. Richie kemudian mengajak Robert untuk bekerja sama dalam melakukan pekerjaan biadab itu. Robert sudah tahu track rekornya Richie. Tanpa perlu pikir panjang langsung setuju dengan pembagian 50-50 yang diajukan oleh Richie. Mereka berdua kini menjadi pembunuh bayaran yang siap menerima orderan dari pihak mafia manapun. Dalam menjalankan aksinya, dua orang ini selalu membawa korbannya ke gudang khusus yang mereka siapkan untuk menampung mayat-mayat itu. Mayat-mayat tersebut mereka mutilasi dan disimpan dalam plastik setelah sebelumnya mereka campur dengan sianida. Selama bertahun-tahun mereka berdua selalu sukses dalam melakukan pekerjaan biadab itu dan menjelma menjadi dua killer yang paling disegani di Amerika Serikat. Adegan berpindah di markas Roy di Gemini Law. George ternyata masih saja kebal dan selalu merugikan Roy dalam transaksinya. Kemudian dia dipanggil menghadap Roy dan Leo. Dan tanpa pikir panjang, Roy yang sudah habis kesabarannya langsung menembak George sehingga menewaskannya di tempat. Beberapa bulan kemudian, Leo mendatangi Robert yang sedang asik menonton bioskop khusus film XXX. Leo memberikan sebuah pekerjaan kepada Robert untuk membunuh salah seorang dari rekan kerja dari Roy. Leo berjanji akan membayar dengan uang senilai $40.000 jika pembunuhan itu tampak seperti kematian alami dan akan ditambah $10.000 lagi kalau tidak ada kecurigaan sama sekali. Richie dan Robert kemudian menyusun rencana
untuk menggunakan cyanida dalam aksi mereka. Selanjutnya, cyanida itu nantinya akan mereka buat di dalam botol semprotan dan berpura-pura bersin tepat di hadapan target. Mereka berdua lalu menuju sebuah klub malam, tempat target saat itu berada. Richie menyiapkan botol dan cyanida. Kemudian setelah itu sambil berjoget, ia mendekati si target dan langsung melancarkan aksinya. Saat keluar dari TKP, Richie diikuti oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Terry, teman lamanya yang kini berpindah ke Brooklyn. Terry mengetahui kalau Richie masih berteman dengan Roy DeMeo dan meminta sedikit pekerjaan darinya. Beberapa bulan kemudian, putrinya Annabelle berulang tahun yang ke-16. Richie menyampaikan pidato di hadapan para undangan yang hadir, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan profesinya saat berada di luar rumah sebagai seorang pembunuh bayaran. Tak lama kemudian pintu rumahnya diketuk dan ternyata anak buah Roy datang dan menyampaikan kalau Roy ingin bertemu dengan Richie. Richie lalu menemui Roy di dalam mobil. Roy tahu kalau Richie dan Robert lah tersangka utama yang membunuh anak buahnya saat di klub malam atas perintah Leo. Roy juga memberitahukan kalau ia mengetahui rumahnya dari temannya si Terry. Roy meminta kepada Richie untuk menjauh dari segala macam kehidupannya dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Richie kalau suatu saat nanti kembali bertemu dengan Richie di pekerjaan yang sama. Richie kemudian kembali masuk ke rumah dan membuat semua orang yang ada di situ khawatir dengan sikap Richie. Untuk membalas sakit hatinya, Richie menelepon Terry dan memberikannya sebuah pekerjaan palsu untuk menjebak Terry. Pada saat yang sudah ditentukan, Richie mendatangi Terry dan kemudian membunuhnya. 3 bulan kemudian, Richie mendapat telepon dari Robert. Dia mengatakan kalau Leo hanya akan mau membayar kepada mereka berdua sebesar $10.000 dari $50.000 yang sudah ia janjikan sebelumnya. Karena Roy curiga kalau Leo lah orang yang memerintahkan Richie dan Robert untuk membunuh anak buahnya di klub. Robert menyarankan pada Richie untuk terima saja uang tersebut dan mereka bisa menerima pekerjaan yang lain. Richie tentu saja tidak terima dengan hal tersebut. Ia lalu menemui Leo di sebuah pemakaman. Ia menagih janji uang senilai $40.000 pada Leo. Tapi Leo tetap enggan untuk membayarnya dan langsung saja Richie menghabisi nyawanya saat itu juga. Pada suatu ketika, Richie mendapat kabar kalau anaknya Annabelle mengalami kecelakaan tabrak lari dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Richie kemudian pergi ke rumah sakit dan berjanji pada istrinya kalau ia akan mencari tahu siapa pelakunya. Richie curiga kepada Roy dan Robert. Ia terlebih dahulu menghabisi Roy dan kemudian menemui Robert di sebuah taman. Robert membawa sebuah koran yang memberitakan tentang penemuan sebuah mayat yang diketahui kalau mayat itu adalah mayatnya Roy DeMeo. Tak lama setelah itu, Richie pun langsung menghabisi Robert dengan menembaknya hingga tewas seketika. Saat di rumah sakit, Richie kembali bertemu dengan Dino yang memberitahukan pada Richie kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Richie lalu bertemu dengan orang yang bernama Dominic itu di sebuah restoran. Pria itu mengaku bekerja dengan keluarga mafia Lucchese. Ia meminta kepada Richie untuk membunuh seorang yang akan bertransaksi narkoboy dengannya. Richie meminta kepada Dominic untuk menyiapkan cyanida yang akan ia gunakan untuk membunuh target. Beberapa hari kemudian, mereka berdua kembali lagi bertemu di suatu tempat dan Dominic menyerahkan cyanida yang diminta oleh Richie. Pada saat sedang berada di rumah sambil menunggu istrinya yang masih berdandan, Richie menyiapkan roti sandwich yang ia taburi dengan bubuk cyanida di bagasi mobilnya yang nantinya akan ia gunakan untuk memberi makan si target. Saat mereka berdua sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba dari berbagai macam arah puluhan mobil polisi berdatangan dan membuat Richie tidak bisa kemana-mana lagi. Mereka berhasil meringkus Richie dan juga membawa istrinya Deborah, yang sama sekali tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Ternyata Dominic yang menjadi klien barunya adalah seorang agen yang menyamar dan menjebak Richie.
Such a cold-blooded killer, they called him the Iceman. The most notorious contract killers in state history. Richard Kuklinski akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup. Nah, gimana tuh? Ia tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh istri maupun anak-anaknya saat ia berada di penjara. Pada sebuah video pengakuan di tahun 1992, Richard mengaku telah melakukan lebih dari 100 pembunuhan keji. Ia juga mengaku kalau ia sama sekali tidak menyesal melakukan hal tersebut. Ia hanya menyesal kalau ia pernah menyakiti hati keluarga tercintanya. Richard Kuklinski akhirnya meninggal pada tahun 2006 di penjara akibat penyakit komplikasi yang ia derita, tepat beberapa bulan saat ia dijadwalkan untuk bersaksi melawan sebuah keluarga mafia di pengadilan. Dan film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Jika ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.